Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jumpa kembali di channel Muksid Haitami. Semoga Bapak Ibu sahabat kita semua senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, dimudahkan dalam segala urusan, dan diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa berkunjung ke tanah suci Mekah Madinah Al-Munawwarah. Syukur-syukur diberi kesempatan ke Masjidil Aqsa. Karena dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW pernah bersabda, janganlah engkau bersusah payah untuk melakukan bepergian kecuali ketiga masjid. Pertama Masjidil Haram di Mekah, kemudian kedua Masjid Nabawi di Madinah, ketiga di Masjidil Aqsa di Palestina, ya, Baitul Maqdis. Nah, tiga masjid itu yang memang harus kita bersusah payah, artinya bersungguh-sungguh untuk mengunjunginya. Selain ketiga tempat itu, kalau memang butuh refreshing atau kita punya uang untuk ke sana, ya bebas, ya, terserah, dan itu hukumnya mubah, boleh gitu ya. Nah, Bapak Ibu sahabat sekalian, pada kesempatan sore hari ini saya kembali akan memberikan, atau kita berbagi tepatnya, ada sebuah hal yang harus kita ingat, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ayat ini tentu sangat-sangat familiar, sangat-sangat terkenal, dan bahkan kita hampir setiap saat mendengarnya. Namun kalau kita pelajari, tadabburi, ya, tafakkuri lebih dalam makna daripada ayat ini, sungguh memberikan pelajaran kepada kita bahwa semua manusia, ya, baik itu orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, presiden, kemudian orang biasa, itu semua akan merugi. Ya, semua manusia akan merugi, kecuali tiga orang yang tidak akan merugi. Siapakah mereka yang tidak akan pernah rugi? Ya, dalam ayat ini Allah menjelaskan illal ladzina aman. Pertama, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang senantiasa beriman dan meningkatkan kualitas keimanannya, mereka tidak akan pernah rugi. Yang kedua, wa amilus solihat. Orang-orang yang senantiasa mengerjakan amal soleh atau berbuat kebaikan. Tidak peduli apakah amal soleh atau perbuatan baik itu kecil atau besar, itu tidak menjadi patokan, tidak menjadi ukuran. Tetapi yang jelas adalah disebutkan bahwa orang yang senantiasa berbuat amal soleh, berbuat kebaikan, itu mereka tidak akan termasuk ke dalam golongan orang yang merugi. Ya, bahkan kita menyingkirkan kerikil atau duri di jalan, itu juga suatu kebaikan yang dampaknya luar biasa. Ya, bahkan di dalam suatu keterangan, ya, dalam satu keterangan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih mencintai, ya, amalan yang kecil, sederhana, tapi istiqomah. Ya, adwamuha wa in qalla. Ya, amalan tersebut istiqomah dikerjakan, ya, walaupun kecil. Misalnya setiap pagi kita membaca tasbih, ya, setiap pagi, sore kita membaca tasbih 10 kali aja misalnya, ya, secara istiqomah terus-terusan dilakukan. Atau meningkat, misalnya pagi kita baca surat Ar-Rahman atau Al-Waqiah, sore kita baca surat Ar-Rahman Al-Waqiah. Atau setelah maghrib, seperti yang diajarkan oleh guru kami Al-Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, membaca surah Yasin setiap habis maghrib.
Kemudian selepas sholat isya misalnya membaca sholawat syajaratun nukud, ya, sholawat pohon uang dibaca 400 kali selepas sholat isya. Terus dilakukan secara istiqomah, itulah perbuatan atau amal soleh yang Allah cintai, yaitu yang dilakukan secara terus menerus atau istiqomah. Kemudian yang ketiga adalah watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling menasehati dalam kebenaran dan sabar. Video ini, ya, saya merekam video ini dalam rangka saling memberikan nasihat, saling memberikan nasihat satu sama lain. Barangkali di antara kita ada yang mungkin sedang lupa, sedang lalai, maka kemudian jika melihat video ini, maka mari kita sama-sama ingat bahwa agar kita tidak termasuk ke dalam golongan yang rugi, maka harus senantiasa beriman, ya, menjaga kualitas keimanan, kemudian berbuat amal soleh. Yang ketiga, saling berwasiat atau menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu kemudian bagaimana caranya agar kita bisa atau agar kita mampu meningkatkan kualitas iman kita, ya, maka ada sebuah qaul mengatakan jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbarui imanmu dengan senantiasa mengucap lafaz atau kalimat la ilaha illallah. Artinya kita harus selalu berzikir kepada Allah dengan zikir kalimat tahlil tadi, kalimat tahlil la ilaha illallah, maka itu akan menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sahabat sekalian, kultum, ya, kuliah 7 menit ini mudah-mudahan bermanfaat bagi saya tentunya, dan umumnya bagi para pemirsa yang mendengarkan, yang melihat channel ini. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam rahmat, lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.